Allah berbuat sekendaknya. Mana harus saja. Ini yang kita kaji sekarang, mana saja. Yang mengerikan pun Anda juga. Jadi setahu kita laki-laki ini kan, harus saja Allah jadi dia perempuan. Nah, ini ya. Puasa Allah terjadikan itu. Puasa, pagi besok hilang dia nggak. Iya, cuman ini kan harus. Sampai sebegitunya ya. Itu ada yang dikatakan maha kuasa. Waktu maha kuasa dalam segala hal apapun. Jadi kalau isi sudah di hati, apa guna kita kaji nih? Itu kesimpulannya. Supaya kita betul-betul ngamalkan. Kalau dia maha kuasa, kita nggak pernah khawatir lagi jalan menjalankan kehidupan ini. Nggak ada duit. Kuasa Allah Ta'ala mendatangkan yang kita inginin tanpa pakai duit. Coba nggak? Macam apa aneh? Bukan cocok, betul nggak? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kuasa ada tiap satu. Kalau itu kuasa Allah Ta'ala mendatangkan sama kita apa yang kita inginkan, terus pakai duit. Kuasa apa enggak? Kan nggak heboh lagi kepala. Mana pening lagi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka makna mungkin itu yaitu yang harus adanya. Awas hati-hati ya, bahasa Indonesia dengan bahasa Arab kita beda-beda. Kalau kita bilang harus itu mesti wajib gitu ya. Harus bahasa ini enggak. Makna mungkin itu yaitu yang harus adanya, harus boleh jadi boleh tidak itu. Kemana? Mungkin ini bisa kalau saya mungkin. Hah? Sama mungkin bahasa kita. Enggak, beda. Mungkin bahasa kita, harus bahasa kita, beda semua itu. Kalau kita, kau harus ke sana, wajib tinggi ya. Enggak. Dalam bahasa hukumnya, makna mungkin itu, yaitu yang harus adanya dan adumnya. Boleh ada, boleh tidak. Jadi kita berdoa, apakah wajib mengabulkan? Enggak, harus saja. Dikabulkannya mau tidak, gitu. Itulah makna mungkin itu. Mungkin ada, mungkin tidak. Bukan, kalau harus, kalau bahasa kita kan wajib kan, kamu harus pergi sana komisinya. Enggak. Mungkin itu bukan mungkin sama mungkin beda. Mungkin bisa jadi, mungkin enggak. Itulah makna mungkin itu, yaitu yang harus adanya dan adumnya. Yakni diterangkan lagi sini ya, yang dapat berubah-ubah. Iya, mana mungkin. Kalau belum tanya aja lagi terus. Kata Syekh Suhaimi rahimahullah ta'ala, dan setengah daripada mungkinat wajib bagi yang lainnya dan mustahil pula bagi yang lainnya. Itu penambahan pemahaman Syekh Suhaimi lagi ya. Wajib bagi yang lainnya dan mustahil. Wajib siang, ada siang, malam. Nah itu lain lagi, lain. Kata Syekh Suhaimi rahimahullah ta'ala, dan setengah daripada mungkinat wajib bagi yang lainnya dan mustahil bagi yang lainnya. Nggak sama gitu, nggak sama. Jadi jualan ayam ya kan, mungkin tukar usaha lain, mungkin bisa maju atau tidak. Apa tukaran bisa maju? Enggak pasti daerah mungkin. Bisa jadi laku atau tidak. Hari laku kali ya kan. Bisa dapat dia 7 juta atau hari jar. Tukar kau jualan ayam juga. Gimana? Nggak bisa, nggak sama itu semua. Kalau mungkin. Bisa jadi. Atau bisa lebih dari kau. Atau mana mungkin. Boleh ada, boleh tidak. Untuk apa kita kaji ini? Itu yang paling penting. Supaya Allah tahu menjadi kita semua mungkin aja. Harus aja. Mau dijadikannya atau tidak. Itulah maka kita pahami kaji ini nanti. Terus ngaji, paham kaji. Hidup ini semakin lama semakin enak. Bahkan nikmat. Bukan kita dongeng itu. Orang kita diatur, bukan mengatur. Selama ini kita coba-coba mengatur. Nah, mau buka cabang lagi loh.
Hah? Nggak usah. Boleh, Pak Cabang, boleh. Saya bilang nggak boleh. Bukan. Orang dalam Al-Quran sudah minta, ud'uni stajib lakum, minta kalau aku perkenankan. Tapi apa yang tersembunyi sana? Jaga sama kau ya. Kau kan minta kan? Tapi kalau aku yang beri, aku yang jaga. Nah, mana kau mau? Nah, bukan itu kan? Diam. Kalau kita minta dikabul Allah Ta'ala kok. Tidak ada doa kita yang tak dikabulkan. Pasti itu ilmu tauhid. Ya tapi buktinya kok nggak dikabul-kabulkan kata kita. Kan banyak orang protes kan. Ngerepet sama Tuhan. Udah lama aku minta, tapi nggak dikabul-kabulkan. Ketawa. Nggak ada. Doa kita nggak dikabulkan. Mana dalilnya? Nah, mereka lagi tahu. Kita berdoa. Yang jadikan kita berdoa siapa? Nah, pasti dikabulkannya. Kalau tak dikabulkan, sia-sia kerja Tuhan. Itulah mustahil Allah Ta'ala itu. Tadinya saya bilang boleh dikabulkan, boleh tidak. Allah Ta'ala. Nah, Macam berlawanan ya. Satu sisi dikabulkan. kalau macam berlawanan berarti nggak berlawanan kan? Maksudnya macam mana membedakan paham? Nah, ini pelan-pelan aja lah, nggak usah buru-buru. Makna mungkin itu yang harus adanya dan tiadanya, itu mana mungkin. Harus ada dan harus tiadanya. Boleh jadi. Atau kata Allah berbuat sekendaknya. Ada yang mana yang menganjal di hati kau tadi? Doa kan. Nah, pasti dikabulkan. Allah Ta'ala boleh mengabulkan atau tidak. Satu sisi Allah Ta'ala pasti dikabulkan. Tapi kan nggak cocok. Jadi nggak cocok. Jadi ada juga orang nanya sama Nabi, cuman yang rasa kau nampak nggak dikabulkan. Siapa bilang tuh? Yang pasti mati kau terima. Sekarang nggak nanti. Tapi Allah Ta'ala itu makna harus tadi. Kalau kita maunya kalau kita minta langsung dapat kan? Kan itu caranya. Nggak bisa, kita bukan ngatur Tuhan, kita diatur. Yang kita minta itu pasti dikabulkan. Mana dalilnya kalau tak dikabulkan Allah Ta'ala, ngapa dijadikannya kita minta? Kan sia-sia kerja Tuhan tuh. Jadikannya minta, nggak dikabulkannya. Tahap apa kan? Kapan? Jangan atur Tuhan. Ya pasti kita Nabi mati kau terima. Allah berbuat sekendaknya. Itu mana harus saja. Memperjelas pertanyaan itu Bang Fernando. Tadi kita sampaikan tadi kan kita berdoa nih. Karena harusnya Allah Ta'ala mengabulkan doa kita atau tidak. Dalam menurut saya tadi ketika kita berdoa pasti dikabulkan. Nah, di mana nih antara kedua yang tadi ini apa ya? Cara memahami. Cara memahami. Satu, kalau Ta'ala itu mengabulkan doa kita harus saja dikabulkan atau tidak. Dalam menurut yang saya sampaikan tadi, kita berdoa itu pasti dikabulkan karena Allah Ta'ala menjadikan kita berdoa tadi. Sudah. Datang lagi pertanyaan kapan? Seperti Allah Ta'ala. Kalau mana harus? Mana kita atur Tuhan? Di situ ada kapan terkabul doa tadi itu. Ya itu urusan Allah Ta'ala, nggak bisa kita atur. Maka Allah berbuat sekendaknya. Kalau bisa kita atur Tuhan, kalah Tuhan sama awak. Mengatur Tuhan itu Ya. Kita minta maunya kabul terus, minta doanya jadi. Mana bisa kita ngatur Tuhan? Semua sudah tentukan Tuhan. Kapan si Anu itu kawin, udah ada langkah ada itu? Atau tak kawin terus? Udah ada. Udah ada kok. Harus saja. Mintalah. Udah. Muncul pertanyaan si Mujar. Dalam hati tapi tidak bisa dalam hati simpan ini. Nah, dalam hati. Kalau itu tambah lagi nah, mintalah pasti dikabulkan Tuhan. Nah, kok payah kali sih? Ilmu tauhidmu pasti. Kapan? Jangan tanya Tuhan. Kalau bahasa itu cepat kali paham ya. Boleh minta. Ya Allah, kemudian 4 bukan 3 lagi ya. Masih kalah si Arisandi. 4. Kita udah berdoa, kabulkan Tuhan. Kapan? Jangan atur Tuhan. Ini kan Palestina lagi berantem sama Israel kan. Banyak janda. Banyak. Dapat isi orang Arab sekali 4 jadi. Tapi pergi lagi ke Palestina sana.
demokrasi. Jadi gini, ya, nggak sampai payah-payah kayak gini sebenarnya, kecuali kita buat payah. Allah berbuat sekendaknya. Mana harus saja. Ini yang kita kaji sekarang, mana harusnya. Yang mengerikan pun Anda juga. Jadi setahu kita laki-laki ini kan, harusnya aja Allah jadi ada perempuan. Nah, ini nggak? Puasa Allah terjadikan itu. Puasa, bangun pagi besok hilang dia nggak ada. Iya, cuman ini kan harus. Sampai sebegitunya ya. Itu ada yang dikatakan maha kuasa. Waktu maha kuasa dalam segala hal apapun. Jadi kalau isi sudah di hati, apa guna kita kaji ini? Itu kesimpulannya. Supaya kita betul-betul ngamalkan. Kalau dia maha kuasa, kita nggak pernah khawatir lagi jalan menjalankan kehidupan ini. Nggak ada duit. Kuasa Allah Ta'ala mendatangkan yang kita inginin tanpa pakai duit. Coba nggak? Macam apa aneh? Bukan cocok, betul nggak? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kuasa ada tiap satu. Kalau gitu kuasa Allah Ta'ala mendatangkan sama kita apa kita inginkan, terus pakai duit. Kuasa apa enggak? Kan nggak heboh lagi kepala. Mana pening lagi? Sudah. Maka diajarkan Nabi kita doanya, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kenapa diajarkan itu? Supaya bukan dalam sholat aja Pak Nabi, naikkan yang tadi ya. Bukan sholat aja, semuanya senantiasa kita ingin kepada Allah Ta'ala. Tentang apa? Apa aja. Sampai nanti duduk di hati kita masing-masing, tujuannya ke sana ini. Tidak melihat sesuatu, lihat yang menjadikan ada masalah lagi, sudah gini. Nggak ada. Tapi paham lah kayak gini, kalau nggak paham itu payah ini. Pernah kau kira Pak Mujar? Kalau buat gorengan itu berapa banyak? Nggak pernah. Kira-kira berapa banyak? Ada 100 potong, 200. Coba bilang aja, orang hitung aja kita nih, supaya paham. 1000 lebih? Banyak ya. Ngeri juga kan jadi. 1000 lebih kan? Satu pun nggak laku. Harus saja itu. Kenapa Pak ya? Kalau orang bertahun nggak gelisah deh. Ya, gimana laku? Satu nggak ada laku Bang. Ya kenapa Pak ya? Biar aja. Urusan Allah kalau kita kerja kita udah selesai. Kita melaksanakan perintah udah. Sholat dalam waktu udah. Jualan 1000 gorengan udah. Di sini yang ini saya tanya. Nah, Apa keinginan Allah menjadikan supaya tetap hidup hati itu bukan diajarkan Nabi Allahumma a'inna ala zikrika. ya agar kita itu tidak memaksakan kehendak Allah Ta'ala, Ya, bahkan ridho kita dengan ridho itu nanti muncul ridho itu. Jadi kita selama ini ngerjakan perintahnya. Dapat pahala nggak kalau ngoreng itu? Dapat pahala kalau ada niatnya. Jatuhlah kewajibanku untuk menggoreng itu, untuk usahaku berniaga kan. 1000 potong, satu tak laku. Gelisah? Tidak. Dia buat nggak laku. Kalau gitu gimana? Kuasa Allah Ta'ala mendatangkan duit yang lebih dari 1000 pun tanpa jual gorengan. Ke situ jadi larinya. Enak kok jadinya kan? Kenapa mesti laku? Nggak nampak juga ini. Nah itulah kalau nggak bertauhid. Chandra, kau dengar ya? Saya bukan cerita memuji untuk kita semua nih. Kita semua tahu saya juga ya kan? Nggak laku nih. Mudah-mudahan jangan diceritain hukum takdir ini. Tak laku sepotong pun. Tapi Allah gantikan anak kita yang sakit atau orang tua kita sakit sembuh. Mana mau? 1000 potong tadi kalau dibagi jadikan duit berapa lah cuma. Orang tua yang sakit tadi yang kurang sekian juta sembuh. Mana mau kalau gitu? Allah kasih lebih mahal. Pasti itu. Allah tidak pernah jalmi hambanya kok. Tapi nafsu itu kan sayangkan adalah tak perlu laku. Nah itulah nafsu tanya gitu. Maka banyak kecewa orang. Karena nafsu yang ditanyanya. Gimana nih? Aku udah ngaji. Sholatnya aku tak rezeki kok payah kali ya. Jadi macam mana kita mendatangkan ridho kita dengan makanan yang Nah, maka apapun yang kita kerjakan ingat menjalankan perintah. Itu kan ibadah kan, menjalankan perintah. Goreng-gorengan. Ya kan perintah apa? Wajib bukan sunnah.
dapat pahala wajib. Udah, nggak laku, nggak masalah. Berarti aku suruh sedekah, sedekah pun nggak bisa, hujan. Ya udah, biarkan itu. Allah ganti dengan apa yang kita gelisahi selama ini. Kita kan masih memiliki masalah. Ada orang, salah satu contoh, anak gadisnya udah umur 25. Orang tua yang punya anak umur 25 udah gini, buatnya gimana anakku? Sekarang perempuan banyak kali kan. Nah, nggak laku gara bisanya. Anak itu pinang orang. Mana mau dia? Nggak laku atau laku gara pisang 1000 tadi. Tapi anak nggak pinang orang. Mana mau kalau gitu? Pinang orang. Nah itu ya. Kalau ganti lebih baik. Pasti itu. Kalau tidak menjalani hambanya. Siapa yang paham, alhamdulillah. Nah, macam apa anak itu? Apakah kita cukup khusyuk dalam salat? Semuanya khusyuk. Ini baru di hati. Apa aja? Di grup itu. Kalau nggak laku itu di grup. Gorengan gratis. Maksudnya habis. Sandang ketiga ini. Mana kau mau uang 10 juta, maka kau sembuh? Hah? Nah, itu aja. Berat deh nggak beda. Tapi mau 10 juta. Penting kalau mau sembuh, makanya balik ngatur asetnya. Dia tuh Itu ya. Jadi gini, memang yang penting paham kaji. Kalau nggak, apa yang mau diamalkan? Kalau paham kaji, enak kali. Ada kita kehilangan apapun, termasuklah bemper hilang, yang hilangi siapa? Yang tak ganti mau talah aja padahal. Bisa lebih dari bemper. Sak mobil aja dia bisa. Hah? Kita enggak, kita juga berusaha nyari. Nyari bukan cari yang baru, yang second aja. Minta bodoh ya kan. Itulah, jangan salah paham. Saya nyindir yang itulah kaji. Dan itulah yang diamalkan selama ini. Kenapa orang mesti kerja dulu? Anak saya banyak ya kan. Gak usah kerja, aku kenapa ya Allah? Nggak mau kerja. Aku mau duit aja. Udah duduk lah, kok marah-marah isi bujar tuh. Hah, udah. Berapa tahun saya udah nggak kerja. Bisa dibilang yang ada ini nggak pernah saya marah semuanya ini ya kan. Kalau yang kanan ya entahlah kasih mana-mana. Kalau buatan manusia ya kalau nggak kalau buatan manusia udah hancur ya nih. Nah, kembali kepada hakikat. Ya. Nanti kalian pun gitu, nggak usah khawatir. Apapun jabatan kita, yang mampunya kita itu. Apapun masalah sedang kita hadapin, yang mampunya kita itu. Dengan normal ini kunci-kunci kehidupan. Berat kali kurasa kita nafsu. Anak sekian, uang sekolah sekian, mahal kali sekolah. Masa sekarang ini orang tua heboh mikir uang sekolah anak lah. Apalagi 3 orang, 4 orang yang sekolah. Aduh, uang ujian, uang ini. Enggak, kita tauhid. Yang mampunya kita mikulnya itu. Pasti. Ada dari mana jangan usah tanya. Kalau misalnya nggak mampu kita mikulnya, kita ngeluh sana kemari, bodohlah Tuhan. Diletakkannya beban kepada kita yang kita tak mampu, gitu. Jadi kalau nggak cocok bilang nih, saat sekarang lagi penentuannya, apa itu tidak kaji. 4 orang sekolah semuanya anak, memerlukan biaya banyak semuanya itu. Kita tahu, pasti mampu kita itu, mampu. Kita yang hadir ini istilahnya 1 aja cuma segitu mampu, jangan coba-coba 2, nggak mampu. Kalau ada kawan 3 ya mampu dia itu. Cuman mampu cara dia lah ya kan. Karena mampu ini ada yang mampu-mampukan ya kan. Mustahil Allah Ta'ala meletakkan beban kepada kita ini sudah ya. Yang kita tidak mampu mikulnya. Bantahlah kalau bisa ini. Dia bu pasti dah. Berapa orang anak kau saya? 4. Udah tentukan tuh untuk kemana sekolahnya, sampai kemana, di mana kau tinggal, udah selesai semuanya. Kenapa kau pikirkan lagi itu? Udah benar sana beras naik nih, bantilah situ naik. Yang penting di wajahnya berasnya makan ya kan. Boleh ya Pak. Masih mampu mikulnya. Sudah.
Kebalikannya ada pula orang kehidupannya mewah, cukup, adalah banyak lah duitnya ya kan. Tapi anaknya satu, nggak nambah-nambah, capek minta makan, enggak tuh, segitulah mampunya. Itu mintanya mesti ekstra lagi ya, ngebangun tengah malam, rajin. Ini kalau minta sama orang asal nyambil ya, kalau ngelamar kerja, mau perusahaan buat lamaran. Buat minta sama orang kayak gitu, ngotot mintanya, bangun tengah malam, itu juga diminta. Kok saya ini aja, ya, yang ini belum dikabulkan ya Allah, kemana? Kejar repot kali jadi kan sekali dapat 4 ya, kembar 4. Berani? Pelan kali Mas. Hah? Jangan saya juga dengar sudah. Nah, itu saking pelan aku takut dong. Ya Allah sebenarnya lama-lama aku nunggunya, berikanlah anak 4 orang sekaligus, kembar 4. Nah gitu. Berani? Nah, cuman kalau melihat adatnya, kalau kita tengok istrinya, kasihan oh kan, 4 ya, satu aja benar saya dah. Aduh, Itu berat jauh dari sana. gitu ya. Nah, baguslah tanda sayang dia sama istrinya. Kalau istrinya tanya jawabnya beda tuh. Kalau laki-laki itu enak aja ya. Berani, berani itu istri tanya, mati lah aku katanya. Sudah. Fikih peraturan ibadah, tasawuf penyelamat ibadah, tauhid itulah ibadah. Ya, betul-betul tauhid. Itu ibadah, keimanan kita. Itu kan diajarkan doa, Allahumma a'inna ala zikrika, jadi kita senantiasa ingat kepadamu tentang apa saja. Nanti keuntungannya lagi kita nggak terpengaruh lagi, tapi bukan bilang sandar, serah dia usaha di jamu ya kan. Bukan jamu itu buat sehat awak ya. Kerja syariat aja itu. Karena ada juga orang nggak minum jamu sehat. Ada minum jamu mati ya kan. Yang buat jamu malah nggak minum jamu. Hah? Kita mau latih kita harus makan. Nah, minum ya. Bagus lah. Nggak ngaji nih, nggak ada gitu. Takut pula kok apa-apa. Kau biar aku nggak minum memang kenapa rupanya bilang nggak apa-apa. Buang lah saat orang semin. Nah, iya. Minumlah. Orang syariat aja itu. Makanya terpengaruh dari reklame TV, iklan. Kalau iklan banyak ya, badan dia sehat, gemuk segala macam. Nggak juga. Yang pasti gemuk makan rumput. Baru nyambung ya. Rumput itu gimana? Gemuk badannya. Nah, kalau lembu aja jarang gemuk, kurus-kurus baca ya kan. Tulang kurus itu nampak ya kan. Ya enggak bisa tali dia makanya John. Berarti tak beri bekas semuanya. Beri bekas. Maka dalam ilmu tauhid ilmu pasti. Maka mintalah yang pasti baiknya kita nanti. Dari orang kaya baik, walau Allah nggak tahu. Kita jangankan presiden, jadi penghulu aja banyak orang dengki mau ya kan. Masing-masing dengan yang ditentukan Tuhan. Yang pengen pakaiannya masing-masing. Yang ini anak sekian, itu masih ada nggak punya anak. Dan dia terus lah semuanya itu. Oh, buat bisa kita lagi.
Itu makanya fikih itu peraturan ibadah syariat kerjakanlah, goreng-goreng lah syariatnya, dapat pahala, dapat wajiban ibadah wajib itu benar. Goreng pisang itu ibadah wajib, tasawuf penyelamat ibadah, tauhid ibadah itu ketentuan, mau laku nggak ada urusan. Jadi masuk iklan ya, ada trik ngelamar kerja pasti diterima. Orang ini pipah nyari ya kan. Saya bilang kalau ngelamar kerja pasti diterima, nggak ada orang nolak ya. Tapi pakai caranya, pakai ilmu. Di perusahaan kah, di mana pun jadi. Norman kalau ditanya pasti nggak terima pegawai, ya kan? Kan nggak terima, kalau berdua aja cukup kan. Tapi kalau orang yang datang ngelamar perkara, terima pasti. Kemana itu datang? Pak, Bapak, apa? Iya. Saya mau ngelamar kerja sini, yang ngangkat-ngangkat buku segala macam. Nggak terima, nggak ada lowongan. Pasti jawab itu kan? Nggak ada lowongan. Terus kami udah cukup, kami berdua aja. Pasti nggak ada lowongan, nggak bilang. Saya nggak minta gaji, Pak. Biarkan saya kerja selama 3 bulan ya. Saya nggak ada gunanya di sini, pecat. Tanpa saya nuntut. Buat surat menjadi gitu. Tapi kalau saya menghasilkan perusahaan Bapak ini, kasihlah saya berapa ala kadarnya. Kau terima nggak? Nggak ada perusahaan nggak terima kalau kayak gitu. Karena Pak, saya mau nggak ada kerjaan ini, saya mau kerja di sini. Apa yang bisa saya tentang aja saya. Selama 3 bulan ini nggak usah digaji saya. Tapi kalau saya memang menguntungkan usaha Bapak ini, gajilah saya kemana pantasnya. Kau terima nggak? Inilah orang kita nggak mau. Baru masuk kerja nanya gaji, lemburnya ada berapa, apanya, ini mau. Siapa pun tak menerima ya kan? Ada lemburnya. Nanti gaji ditambah nggak? Kapan naik gaji? Jadi kau terima itu. Nah, tapi kalau kayak gini cara ngelamarnya, terima. Di mana saya dapat ilmu ini? Ada supir ngelamar kerja di konsulat Jepang. Padahal di pintu gerbang dah, tidak ada lawan besar tulisnya. Dia nggak peduli. Walaupun tulisan masih tidak ada lowongan, jangan lamar juga. Sudah konsulat Jepang itu semana? Itu orang tuh ngapain kalau tiap hari datang? Melamar kerja deh Pak. Tapi ada tulisannya itu. Entah, siapa panggil yang kemarin? Kata konsulat itu. Panggil. Nggak tahu baca Pak. Ya, kan aku tidak terima lowongan, nggak ada lowongan kerja ya. Ya ini hari besok belum tahu kan gitu ya. Jepang tuh pula nggak ada. Ini hari nggak ada lowongan, besok kan belum tahu gitu ya. Dan saya siap kalau nggak digaji pun nggak apa-apa. Kayak itu cara ngelamar. Situ saya dapat ilmu. Oh gitu. Ya terima lah dia. Ya udah kerja kau dia. Oh antar anak saya sekolah ya. Tiga ke rumah saya sendiri. Terima kan. Berapa banyak orang lamar? Nggak terima. Nggak kau baca mata kau kemana dia kan. Paling satpamnya kan. Buka mata kau lebar-lebar. Orang besar kali terus ya. Tidak ada lowongan. Nah sekarang saya sama kamu juga. Kau terima nggak orang datang itu? Tahu dia kau gak ketua pegawai lah. Kan tahu kali pun ya. Tapi saya ada tenaga bisa juga saya betul-betul sikit. Saya nggak minta gaji Pak. Biar 3 bulan ini saya melap kayak bersih-bersihkan apa. Selama 3 bulan kerja ini, kalau saya bakal nggak menguntungkan, merugikan aja pun, pecat aja. Saya nggak nuntut apa-apa kok. Tapi kalau bengkelnya makin maju, kasihlah saya berapa Bapak aja ikhlas. Terima apa enggak? Terima. Udah. Kalau gitu banyak ngelamar kerja nih Hasbi. Enggak kan? Paling orangnya nggak mau ngelamar ya kan? Dia mah udah rumah aja emang. Kayak gitu ngelamar kerja pasti terima. Nggak ada yang nolak. Itu yang pasti itu. Kalau Serina Ali, dia ngelamar kerja seberapa dibutuhkannya aja. Dibayar. Para pasar dibayar berapa satu timba? 3 kurma ya. Oh ya, timbanya. Sampai ke apa? Kurma teh, entah apa. Kasih orang jauh itulah. 3 buah kurma kan. Ya, enggak nih enggak aku buat 3 aja kok. Berhenti deh. Aku berhenti deh. Aku butuh cuma 3 aja gitu. Kemudian baik. Nah, terus ya.
Kalau ada yang nggak cocok bilang ini. Pak Hanafi lagi ditanya orang mau lamar kerja. Ih, nggak ada, aku kerja sendiri, mana ada. Tapi kalau kayak gini cara ngelamarnya, ya udah. Cara ngelamar kerja pasti diterima. Nah. Sudah masuk lagi gaji kita ya. Maka makna mungkin itu yaitu yang harus adanya dan adumnya. Harus saja boleh ada, boleh tidak. yakni yang dapat berubah-ubah. Kata Syekh Suhaimi rahimahullah ta'ala, dan setengah daripada mungkinat wajib bagi yang lainnya dan mustahil pula bagi yang lainnya. Maka kalau begitu takluklah dengan keduanya itu oleh kudrat dan iradat. Tetapi tiada takluk keduanya itu melainkan wajib bagi yang lainnya dan mustahil bagi yang lainnya. Kenapa? Karena bahwasanya ilmu Allah Ta'ala jika takluk ya dengan mengadakan mungkin adalah ia mungkin bagi zat, dan wajiblah ia karena bergantung ilmu Allah Ta'ala dengan adanya, dan jadilah adumnya itu pada waktu itu mustahil bagi yang lain. Agak bingung memang kata-katanya, tapi kalau kau bertanya ada bingungnya. Jadi kalau ya mungkin bukan tahunnya itu dari kata pertama tapi mustahil dari Allah Ta'ala. Dah. Gimana maksudnya? Yang mana sudah tentukan ini nggak akan dirubah yang lagi itu. Mustahil. Ya mustahil kan. Saya pun begini, saya tanya sama guru dulu. Kalau dibetulkan aja bahasanya kenapa tuh? Bahasa Indonesia gitu. Jadi enak ngaji gitu. Nggak berguru lah kau kata. Memang sengaja ini lama itu biar kau berguru. Memang gini. Iya. Supaya duduk kaji itu. Nah, kata kita kan. Nah, tapi dia nggak mau. Biar kau bertanya sama si guru. Guru nggak bisa nerangkan, kau sekarang jadi guru. Pecat aja gurunya. Itu mungkin kalau kita dapat ilmu, paham, alhamdulillah ya Allah Ta'ala, kurniamu ya Allah. Maka ku tambah lagi Allah Ta'ala. Lain sakatum laji dan aku. Kalau kau syukur ku tambah dengan berbagai nikmat yang lain. Dia sibuk dengan bacanya itu, dipahami sini, nggak dapat pening kepalanya. Iya memang pasti pusing. Kalau nggak pusing kepala kau nggak cocok lah gaji deh. Iya. Biar aja kau pusing, dah apa hari. Ini satu lagi, dia bertanya pun kacau mikirnya bertanya. Yang betul kalau bertanya. Nah, saya ulang lagi, nggak apa-apa, saya suruh ulang pun mau kok. Ulang lagi ya. Dan setengah daripada kemungkinan wajib bagi yang lainnya dan mustahil bagi yang lainnya, maka takluklah dengan kedua itu oleh kudrat iradat. Karena kudrat iradat ini pelannya dari pelannya. Kudrat iradat takluk taksir namanya. Kudrat iradat, ini udah buruan nerangkannya bukan kitab ini lagi. Kudrat iradat itu takluknya takluk taksir. Apa takluk taksir itu? Merubah. Kudrat iradat takluk taksir, merubah yang ada ini. Tapi tiada takluk keduanya itu melainkan wajib bagi yang lainnya. Yang ini. Tiada takluk keduanya itu melainkan wajib. Tiada takluk keduanya itu melainkan wajib bagi yang lainnya. Dan mustahil pula bagi yang lainnya. Ya? Terus kan bacanya sampai situ. Wajib bagi yang lainnya dan mustahil pula bagi yang lainnya. Ya. Kalau sudah kudrat iradat, ditakdirkan kudrat kuasa dan dikuasakannya bisa berjalan, nah, takluklah dengan kedua kudrat itu ya. Maka dan mustahil bagi yang lainnya. Yang lainnya enggak orang dalam iradat enggak jalan dia.
Kenapa? Karena bahwasanya ilmu Allah Ta'ala jika kalau ia dengan mengadakan mungkin adalah iya mungkin. Tuh, itu Allah pun mungkin juga bagi zatnya. Dan wajiblah ia karena bergantung ilmu Allah Ta'ala dengan adanya. Dan jadilah adamnya itu pada waktu itu mustahil. Kalau itu adamnya nggak ada, mustahil. Diterima oleh akal. Kesana kaitan terus. Maka pelan-pelan kita tauhid ini. Di sini kok zat apa? Zat Zat Allah Ta'ala lah. Nggak ada cerita zat makhluk ini, orang zat Allah Ta'ala. Kudrat iradat dikatakan taluk taksir. Apa taluk taksir itu mengubahkan. Mengubahkan yang tak ada jadi ada, yang ada jadi tak ada. Saya makin jelas itu ya. Kudrat iradat taluk taksir namanya. Taluk taksir itu apa? Mengubahkan. Mengubahkan apa? Yang tadinya ada jadi tak ada, yang tak ada jadi ada. Nah, kalau itu bagaimana bahasa supaya lebih mudah? Allah berbuat sekendaknya. Kalau itu sudah duduk di hati nanti, kalau itu fokuslah kita ngadunya semua Allah Ta'ala apa masalah, orang dia maha kuasa kok. Dalam segala hal apapun. Mana bukti bisa dibuktikan? Bisa. Ilmu tauhid itu bisa dibuktikan. Maka kuasa Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit tanpa berobat. Kuasa apa enggak? Kuasa Allah Ta'ala mengenyangkan tanpa makan. Dan seterusnya. Itu kalau kudrat iradat ya. Saya ulang lagi ya. Kudrat iradat dikatakan taluk taksir. Apa taluk taksir itu? Mengubahkan. Apa yang diubahkannya? Yang ada ini mau diadakan atau tidak diadakan. Nah, kita sehari-hari kita perhatikan. Kuasa Allah Ta'ala mengubahkan apa yang sakit jadi sehat tanpa makan obat. Kuasa. Kami mau buktikan bisa, ilmu tauhid bisa dibuktikan kok. Saya udah berulang-ulang saya buktikan ya. Kita boleh buktikan lah ini. Kuasa Allah Ta'ala menyembuhkan sakit tanpa berobat. Jangan payah-payah istri kita sendiri kita bikin. Bikin apa? Apa namanya? Eksperimen apa namanya? Percobaan boleh. Kenapa dek? Sekali badannya. Ya sakit badan semua katanya kan. Udah. Ya udahlah. Ini uang 1 juta. Terah kau lah. Abang mau pergi dulu. Pergilah Wak. Kira-kira berobat apa enggak dia? Kuat tauhidnya? Kuat. Minum air putih aja. Allah Masya Allah. Sehat ya. Tanpa berobat. Pokoknya ada 1 juta. Dimakan 1 juta tadi. Enggak padahal. Kalau kita mengingatkan siapa? Kenapa kau senyum? Kau pikir istri kau? Kau enggak sehat ya? Kasih kado ulang tahun. Istri kau ikut? Nggak ikut kan? Nggak ikut. Enak kalau ada istri kau. Kasih kado. Izinkan abang nambah 1 lagi. Tapi uang 1 miliar itu. Izin enggak deh itu? Bukanya kado itu uang 1 miliar. Ini Tanya aja sekarang. Sekarang kau tanya. dan mustahil bagi yang lainnya. Maka takluk dengan keduanya itu oleh kudrat dan iradat. Kudrat dan iradat. Tetapi tiada takluk keduanya itu melainkan wajib. Maka yang lainnya dan mustahil maka yang lainnya karena bahwasanya ilmu Allah Ta'ala jika lalu ia dengan Sudah. Itu pakai payah kaum maminya. Orang baca itu tertatih gitu ya kan. Saya lah pahamnya apa. Saya pelan-pelan lagi, San. Saya pelani lagi di sana. San, masa aku tahu kitab dulu. Kudrat iradat. Kan dalam kudrat itu maha kuasa. Iradatnya maha menentukan. Kudrat iradat itu dikatakan taluk taksir. Taluk taksir itu apa? Kami nggak tahu. Taluk taksir itu mengubahkan. Catat di hati kau tuh. Taluk taksir itu mengubahkan. Mengubahkan apa? Yang tak ada jadi ada, yang ada tak tahu lah. Dia berbuat sekendaknya. Sampai sekarang yang ada ini segala mungkin. Mau diadakannya atau tidak. Ya. Ya sekarang kita hadapi tiap hari ini lah.
Itulah makanya yang selalu saya sampaikan, kudrat iradat ini, ketentuan Allah Ta'ala ini, suka atau tidak suka, sampai. Mau nggak suka pun sampai. Suka pun sampai. Untuk apa kami kaji ini? Supaya kau diam di tempat. Pasti sampai kok. Nah, jadi nggak repot, nggak sibuk. Itulah gunanya ngaji ini. Kuat keimanannya. Ketentuan Allah Ta'ala suka atau tidak suka, sampai. Nggak bisa dibantah. Yang nggak suka, ya sabarlah. Pasti sampai kok. Sesuai dengan kontraknya. Tenang jiwanya balik. Oh ya, untuk 1 hari selesai lah. Nggak sembuh-sembuh, sampai 3 hari udah. 5 hari, seminggu. Mobil itu nggak laku-laku. Kenapa Rupanya? Nggak apa-apa. Ada hikmah di balik itu. Nah, contohnya ya, Sandi. Oh, saya cerita sambil kaji ini. Ada orang jalan Sungai Musi. Tahu kalau Jeep Willys itu, mobil Jeep Willys, udah lama kan udah nggak laku-laku, nggak ada yang beli. Pakai iklan nggak ada yang beli. Tapi kalau ketentuan sampai datang orang mulia itu, ya ada Jeep Willys tuh. Karena tahun berapa tuh nggak tahu. Berhenti dia. Mau jual tuh. Jual lah kita yang punya. Berapa? Terserah apa aja berapa mau bayar. Orang udah pun sepakat mobil. Mobil udah bayar. Apa baik? Kau altar itu. Apa nggak kesenangan kali yang punya mobil ini? Jual secara kemarin nggak laku, pakai iklan pun nggak laku-laku. Orang ketentuan masih sama simbolik tadi. Hah? Kalau nggak pernah kan bisa ceritain. Mungkin kau dapat 3 istri kau ya kan? Nggak cari-cari deh. Berarti kita serahkan semua sama yang kuasa. Gitu. Kalau kau pun belanja, kalau kau mau belanja istri kau sibuk kali pening, nggak usah, tonton aja. Kau jadikan ini Allah sampai 3 istriku, kasihlah biayanya. Ayah kebetulan ya? Enggak kan? Kau kan mah kaya sih, aku nggak pandai. Udah sampai ajarannya kan? Bayar lah. Udah bayar. Bukan cuma gitu aja ya. Apalagi kurang enak kan sama Allah Ta'ala yang dia maha kaya, maha mengetahui, maha kuasa. Sikit pun nggak payah kalau orang paham dan kembalikan sama Allah Ta'ala balik. Iya. Kita kan rencana mau buat korban dari mana pun nggak tahu kita kan. Sudah dalam iradat semuanya. Udah. Bisa-bisa lembunya lari masuk nyanyut. Kata Allah Ta'ala. Ustaz, ini kan Allah Ta'ala kan berbuat sekehendaknya, harusnya bagi Allah Ta'ala. Membuat-buat, enggak. Jadi apa kaitannya dengan semua itu saya tentukan Allah, jadi kan Ngapainlah dia aja lah kan? Kan gitu kan? harus jawab aja lah, Allah yang tentukan ya. Nah, bagus. Dia aja lah. Kan gitu kan? Ada kata-kata Allah Ta'ala berbuat sekehendaknya. Bagus aku diam aja kan gitu kan, San? Bukan. Saya nggak mau lama-lama. Macam mana kau maunya? Ya tetap dua Ustaz. Terus Apa kaitannya korelasinya dengan semua itu tentukan Allah Ta'ala. Terus Tapi Allah Ta'ala itu berbuat sekehendaknya, jadi seolah-olah macam akan datang gitu, macam mendatang dia jadinya seolah-olah buat Allah Ta'ala itu. Itu yang maksudnya. mendatang. Iya, maksudnya kan sepertinya sebelum seolah-olah kan belum ditentukan Allah, karena Allah Ta'ala itu sekehendaknya aja. Iya ditentuin sekarang ini, makanya besok kita nggak tahu. Yang semalam tak akan terulang lagi, besok kita nggak tahu. Nah, sekarang ini, tentu. Pertanyaan kau itu tentu nih. Tanya, tahu kalau udah. Nah, udah dalam iradat Allah Ta'ala semuanya. Tapi seberapa pertanyaan kau udah paham. Makanya begitu paham, puji Allah Ta'ala, jangan saya. Alhamdulillah. Belum paham juga. Kalau belum paham pun jawaban orang ngaji. Kalau belum paham, bila sama Allah Ta'ala. Belum paham aku ya Allah. Penting kali aku nak guru ini. Tak apa-apa ya cakap. Semak aku nak ya pun. Ya. Kau bilang sama Allah Ta'ala. Supaya nanti hasilnya saya nggak muak lagi. Ini kamu nggak mau minta, muak aja kalau saya. Nggak dapat ilmu lah. Semak aja senoknya. Marah-marah pula lagi. Nggak mau aja syukur pula. Minta sama Allah Ta'ala. Apa masalah sedang kita hadapin? Macam saya bilang tadi, kuasa Allah Ta'ala menyembuhkan sakit tanpa berobat.
Betul nggak tuh Sandra? Nah ini nggak bakal bisa yakin ini. Makanya orang tua kita dulu sakit apapun air putih aja kan. Nah, minum. Bisa selawar. Apapun sakit. Sembuh, sembuh. Nah, pakai obat ini obat itu. Sekarang dokter banyak kali obat. Nah, termasuklah yang saya cerita tadi. Kasih istri 1 juta. Nah, kalau badannya sakit-sakitan. Terserah kalau mau berobat ke dokter, menteri, dokter, obat kuat, terserah kalau. Nah, kamu pikir. Tinggal 1 juta. Dibelinya obat enggak itu? Paling belinya juga, belinya bodek salah satu lah, harian aja. Tak berebut kasih bodek, sembuhnya ini. Sembuh lah memang, orang itu sangkanya. Hah? Betul nggak mau seperti juga kita mau kita berubah. Sakitnya apa? Ya Ustaz, kita beri bodrek. Kalau memang tertukas itu memang memang harus terus tinggi dari kedua kita. Coba. Ya udahlah, Ana indazani abdi tahu. Aku prasangka hambaku. Kalau kau rasa ada nokol sakitnya, ya nokol ada itu memang. Kau enggak. Memang enggak nokol, memang betul sakit pun ya. Kasihkan duit. Perempuan ini duit obatnya. Saya udah ulang-ulang saya coba tusan. Yang udah sesak napas. Keluarga udah keliling nunggu keluarganya. Saya bilang sama anaknya, kasih duit. Duit apa Pak? Kasih aja lah. Kau manggil Ustaz, masa saya suruh kok nggak mau? Kasih aja duit. Kasihnya duit 2 juta. Udah kasih aja lah saya. Orang perempuannya duit. Udah saya buktikan nih sana. Jadi mama yang sakit aja. Mak, ini ada rezeki mak. Gak usah tanya sakitnya. Gak usah tanya kasih duit. Alhamdulillah. Ya. Orang tua. Nanti kau bikin. Kau buktikan. Murah rezeki kau nak ya. Alhasil duduklah dia. Dan tidur dari duduk. Kita cerita. Kenapa takut kau? Nanti kalau dia meninggal, aku ambil balik duitnya. Ya. Kalau takut kali ya. Sakit lagi 1 orang kayak gitu juga. Saya buktikan juga lagi. Kasih duit dulu. Tapi ngasih jangan 10.000 lah. Mati dia terus nggak mati. Atau belum mati kasih 10.000. Makna rezeki mak 10.000. Jelek pula lagi duitnya pula. Mati kontannya. Kasih 2 juta. Atau lebih. Kenapa rupanya? Nah ini itulah dalil. Kalau gitu orang sakitnya perlu pakai berobat. Enggak. Bukan dimakannya duit tadi. Semua bisa. Bisa. Nah kita buktikan sendiri. Biar duduk kaji itu. Jadi nggak jual memang kata si apa? Cerigau. Hujannya kan. Udah nggak usah. Kalau mau duit kan, udah tenang aja nah. Dia pun berkata, kalau bisa gini aja enak lagi nggak jual ini. Ada ya. Nah, itu yang dicari. Betul. Kalau itu kerjakan ibadah. Kerjakan ibadah. Udah berapa banyak dalil. Kalau di sini yang boleh dikasih apa tuh? Fadlan. Saya kepikir juga banyak juga orang kerja. Tapi saya menyalahkan. Nah itu berarti kan belum bisa berarti. Jangan. Itu kan ya udah. Saya sering perhatikan orang-orang itu kan. Ada aja di dia. Gitu. Tapi kebalikannya ada juga orang yang nggak kerja susah dia. 2 orang atau 3 orang penggali kubur tuh. Duduk orang tuh di warung minum kopi. Ceritanya apa? Yang bikin awak aja marah, gak usah kan Allah Ta'ala. Sekali ini di bulan ini. Yang meninggal cuma 1 nih. Sikit. Berarti dia mau banyak orang mati. Doanya gak bagus ya kan? Sikit kali ini hari ini. Tahu gimana? Alhamdulillah 5 bulan ini. Kalau dengar cerita ketawa kita memang. Tapi kita perlu agak tahu aja orang tuh 2-3 cerita dari sama-sama gali kubur. Kalau aku alhamdulillah bulan ini dapat 5 katanya. Aku 1 kemarin. Itu bisa pula udah meninggal 1, udah mau gali kubur. Datang keluarga kami aja nih. Ih parahnya nih. Lewat tak jadi. Nah, coba kita diam di tempat kenapa? Orang altar suruh itu kok.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Coba pegang kuat. Tidak kujadikan jin dan manusia selain untuk mengabdi kepadaku. Ibadah. Ibadah suruh kok. Suruh ngaji ya ngaji. Tengoklah Syahri itu jadi contoh tuh banyak kali sih. Sebelum dia ngaji, kerja kau apa? Nyari apa? Batok. Untuk menjadikan arang. Makanya waktu arang sudah jadi, orang pun bingung, yang mana arang, mana Syahri? Waktu itu. Karena sama hitamnya udah, berjemur aja terus. Nah sekarang kita lihat sendiri. Syahri. Yang paling bahagia dia kalau orang bilang sama istrinya, Syahri itu kok hitam kali? Enggak lah, suka tekles. Sama aku putih gitu. Nah, apapun kita orang. Mahal kali itu harganya tuh. Bila orang jelek ganteng katanya. Bila orang hitam putih katanya. Tahu istrinya. Bukan main sungguh-sungguh dia bilangnya San. Ya tahu nih, betul kan. Kalau kadang-kadang terbalik. Untung kali dia sama aku, mungkin kata orang dia dapat aku tuh apa anugerah ya. Aku dapat dia apa katanya? Jadi yang kita pegang yang pentingnya ya Arisandi fikih kita sabila itu peraturan ibadah. Sholat ikut masuk waktu. Sebelum masuk waktu ambil wudhu, betul-betul ambil wudhunya. Itulah fikih cara ibadah. Tauhid ibadah keimanan kita. Makanya kita Pak Hanafi tadi sebelum ngaji itu, kalau kita sudah sampai kepada ibadah, maka tauhid kita itu nggak kemana-mana lagi karena kita senantiasa di Allah Taala. Waktu kita berdiri sholat itu, waktu kita di dalam sholat itu Allah sedang melihat kita, sedang mendengar kita. Dicatat malaikat lagi. Kita melalak juga, siapa yang salahnya? Lalak juga. Mulut baca-baca juga, tapi goreng juga yang goreng pisang kan. Mungkin kalau saya kalian nanti kalau ada orang goreng, tukang goreng bukan mujar. Dia sholat, baca Fatihah. Dia gini kan, dapat masuk tangannya ke gorengan dia. Ya kan? Kalau orang bengkel kerjalah dia di bengkel tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna rahmah. Allahumma razuqna ilma wa razuqna rahmah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Itu